Itu yang saya ingin katakan kepada teman-teman pendengar ya podcast kita ini ya BKN PDIP yaitu yang ingin saya katakan, kita harus membuka mata. Banyak jalan-jalan lah teman-teman yang suka bicara mengenai khalifah, yang ingin mendirikan negara Islam atau apa. Coba banyak jalan-jalan. Begini, kalau Anda tanya sama saya apakah ada kecenderungan tidak demokratis, saya bertanya pada Anda terbalik ya. Apakah ada kecenderungan negara Arab itu bisa menjadi negara demokratis? Tapi dalam perbedaan yang dalam artian modern itu bisa juga misalnya dari sisi alma materisme. Alma materisme. Ya, jadi seperti antara Universitas Indonesia, UGM, kemudian juga Unpad, kemudian Erlangga dan sebagainya ya. Yang dulu kuat sekali ya, sekali. Jadi kalau suatu kementerian ya itu biasanya dikuasai oleh satu alma mater gitu kan. Namanya mahasiswa. Jadi kalau siswa itu cuma dari SD sampai SMA, ini yang kalau udah masuk universitas mahasiswa. Diharapkan oleh Bung Karno bukan cuma orang-orang yang duduk di Menara Gading ya, tapi juga seorang yang pemikir tapi juga pejuang ya. Kepalkan tangan persatuan untuk Indonesia Raya. Merdeka! Ya. Sobat BKN, terima kasih telah kembali lagi bercengkrama dengan kami di BKN PD Perjuangan yang pada tahun 2023 ini, di bulan Juni, selama 1 bulan penuh kita akan ngobrol seru dalam rangka memperingati bulan Bung Karno. Jadi ini kita di bulan Bung Karno akan ngobrol tentang Bung Karno dengan tema-tema yang beragam. Telah hadir bersama saya, Prof. Ikrar Nusa Bakti. Terima kasih Prof. sudah datang di Sama-sama. BKN PD Perjuangan. Makasih juga diundang. Cukup bergetar saya kalau sama Profesor Ikrar ini. Beliau adalah profesor riset di BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Sudah pensiun. Yeah. Jadi memang juga Prof Ikrar ini sebelumnya juga menjadi duta besar berkuasa penuh untuk Indonesia di Tunisia. Di tahun 2017 sampai 2021 ya Prof? Ya, dari April sampai Oktober 2021. Jadi selamat datang kembali di Indonesia, Prof. Kembali menggeluti dan terasa iklim-iklim politik hari ini. Ya, rasa karena saya sekarang tenaga profesional di Lemhanas. Luar biasa, Prof. Ini jadi nanti saya minta banyak-banyak inspirasi atau informasi dan ya kalau bisa kita tahu ini pengetahuan-pengetahuan yang mungkin saya dan sobat BKN khususnya yang milenial-milenial ini perlu tahu, Prof. Jadi, Prof, hari ini kita akan bahas tentang ngobrol-ngobrol tentang Soekarno dan GMNI. Tapi sebelum itu karena saya penasaran banget Prof, jadi duta besar di Tunisia itu rasanya bagaimana Prof? Ya, saya waktu diminta sama Presiden Jokowi ya, melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno ya, untuk menjadi duta besar ya. Saya waktu itu nggak tahu ya untuk menjadi duta besar di mana ya. Kemudian Bu Menlu minta saya hadir di Pejambon, terus dia ngomong dalam bahasa Jawa, dia bilang, Mas saya diminta Presiden untuk memberitahu Mas Ikrar buat jadi duta besar di Tunisia. Saya kaget juga, Tunisia, kenapa Tunisia kan? Waktu itu Bu Menlu mengatakan ya karena Mas Ikrar dari tahun 98 ya, sejak era reformasi ya sampai tahun 2017 itu dibilang aktif di dalam proses demokratisasi di Indonesia ya, termasuk membuat beberapa rancangan yang terkait dengan pertahanan negara, TNI, intelligence dan sebagainya. Jadi itu dan please ya kalau bisa aktiflah dalam mempertahankan bagaimana supaya Tunisia itu bisa tetap menjadi negara demokrasi. Dan satu tugas yang harus saya kerjakan awal adalah membuat Bali Demokrasi Forum di sana. Tunis chapter. Itu jadi itu yang memang tidak mudah ya. Prof, memangnya ada waktu itu kecenderungan Tunisia ingin tidak demokratis waktu itu?
Begini, kalau Anda tanya sama saya apakah ada kecenderungan tidak demokratis, saya bertanya pada Anda terbalik ya. Apakah ada kecenderungan negara Arab itu bisa menjadi negara demokratis? Jadi itu aja ya. Kenapa saya bertanya balik seperti itu ya? Betul. Karena saya termasuk orang yang tidak sepakat dengan kata-kata apa yang disebut dengan Arab Spring. Arab Spring, baik. Atau musim semi di negara Arab ya. Kenapa demikian? Karena buat saya itu bukan Arab Spring, tapi Arab Fall. Ya. Arab Fall. Ya, jadi justru musim gugur di negara Arab. Kenapa demikian? Walaupun itu diawali dari peristiwanya di Tunisia ya, di mana seorang pedagang membakar diri ya, kalau salah ya, gara-gara situasi seperti itu. Tapi Anda perhatikan ya, semua negara yang mengalami katanya Arab Spring, betul, sebetulnya Arab Fall. Apa yang saya maksud Arab Fall itu adalah semua pemimpin negaranya kemudian terguling. Tapi sampai saat ini belum ada suatu sistem demokrasi yang apik di berbagai negara tersebut ya. Anda sebut saja Libya sampai sekarang belum ada pemilu ya. Ekonominya kocar-kacir, carut-marut ya. Kemudian Tunisia sekarang juga tidak memiliki parlemen karena parlemennya dibubarkan oleh presiden ya. Jadi itu contoh. Anda sebut lagi apa misalnya Irak misalnya. Anda lihat situasi di Irak bagaimana, situasi di Mesir saat ini bagaimana ya, situasi di negara-negara lain ya, termasuk di Aljazair dan sebagainya itu masih dalam proses yang menurut saya belum menuju pada suatu proses demokratisasi yang jangankan menuju mapan seperti Indonesia, tapi untuk menjadi demokrasi yang boleh dikatakan cukup baik dengan pemilu secara yang prosedural saja sebenarnya. Prosedural aja itu masih belum tercapai dengan baik. Kita sebenarnya juga bersyukur di Indonesia ini termasuk luar biasa. Itu yang saya ingin katakan kepada teman-teman pendengar ya podcast kita ini ya, BKN PDIP, yaitu yang ingin saya katakan, kita harus membuka mata. Banyak jalan-jalan lah teman-teman yang suka bicara mengenai khalifah, yang suka ingin mendirikan negara Islam atau apa. Coba banyak jalan-jalan ke Yaman, di mana orang Yaman juga banyak di Indonesia ya. Itu ya. Atau ke, Anda sebut saja ya, ke Libya misalnya kan. Sampai sekarang juga belum ada pemilu ya. Dan kemudian Anda sebut negara-negara yang lain ya, seperti Syria. Syria ini termasuk yang beruntung karena upaya Barat untuk menggulingkan Presiden Assad ya, itu ternyata tidak berhasil karena rakyatnya itu masih menyatu untuk mendukung apa namanya sang presiden. Ya. Itu yang Anda lihat ya, ternyata Syria bisa tetap bertahan dan pemerintahnya juga bisa tetap membuat rakyat itu masih merasa memiliki pemerintahan yang cukup baik lah begitu. Nah, ini memang cukup menarik. Banyak hal yang justru saya baru dapat ini penegasan lagi dari Prof yang memang sudah di sana 4 sampai 5 tahun Prof ya? Saya 4 tahun 5 bulan. 4 tahun 5 bulan. Nah, itu Prof. Jadi kalau kita kaitin lagi sedikit, tadi kan sudah terkait demokrasi Prof ya. Jadi saya mau tanya sekarang terkait dulu kan kalau Tunisia ini sedikit flashback sejarah ya Prof. Tunisia juga dikenal negara yang punya hubungan sejarah yang kuat dengan Bung Karno gitu kan. Nah, itu betul. Selama Prof di sana nuansa Bung Karno apa yang kental di sana itu, Prof? Yang jelas ya, saya sebagai Duta Besar Indonesia untuk Tunisia, ya, tadi yang dapat tugas untuk bikin Bali Demokrasi Forum Tunis Chapter ya, itu kemudian akhirnya saya laksanakan dengan baik ya, bagaimana supaya Tunisia akhirnya bersedia ya, karena Tunisia juga takut berbicara demokrasi. Kenapa demikian? Karena kan di situ nanti yang akan diundang juga termasuk Maroko, Aljazair, ya. Maroko sama Aljazair itu dua negara tetangga yang nggak pernah akur. Nggak pernah akur, Prof. Tetangga padahal. Ada persoalan juga yang namanya persoalan perbatasan lah ya, atau persoalan wilayah ya. Kita tahu lah di situ masih ada lah. Kemudian kita lihat Mesir misalnya, apakah nanti kalau kita ngundang pembicara dari Mesir yang dari kelompok ini, kelompok yang lain gimana? Kemudian juga kalau kita bicara mengenai Libya juga belum tahu. Kita juga lihat itu kelompok-kelompok politiknya banyak. Jadi itu yang jadi persoalan. Terus kemudian saya bilang, saya udah punya nama-nama yang kami akan undang. Oh, Anda udah punya ya. Dan ini saya serahkan ya. Anda bisa lihat ya, apakah pembicara-pembicara ini akan menjadi pembicara-pembicara yang positif untuk demokrasi, ataukah Anda akan mengatakan bahwa ini berbahaya untuk stabilitas regional dan kawasan atau juga untuk demokrasi.
Dan akhirnya Kementerian Luar Negerinya sekitar hampir seminggu kemudian baru datang pada saya, oke, Ambassador, we are okay with the speakers gitu kan. Terus kemudian mereka juga bicara mengenai anggaran, saya bilang don't worry, saya bilang kita akan mengcover semua kebutuhan anggarannya gitu kan. Dan karena kebutuhan itu juga dijadikan satu dengan pertemuan bilateral Indonesia dengan Tunisia untuk membahas kerjasama kita di masa depan ya. Makanya kemudian Bu Menlu juga ikut datang. Jadi dan itu juga kita bicara juga bagaimana pers di Indonesia juga pers di Tunisia. Makanya kita juga bicara mengenai kebebasan pers ya, bagaimana televisi, radio, kemudian juga surat kabar dan sebagainya ya. Dan ternyata hasilnya bukan main ya. Dan sejak itu menterinya, Menteri Jinawi itu yang teman baiknya juga dengan baik Bu Menlu juga ya, itu langsung Ambasador, Anda mau butuh apa? Pokoknya datang aja sama saya, kita akan bantu kan. Karena terus terang ya, Anda menegaskan kembali bagaimana hubungan Tunisia dengan Indonesia ya, khususnya di zaman Soekarno ya, di mana Bung Karno itu dianggap sebagai bapak kemerdekaan Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Ya. Itu tuh yang harus Anda ingat ya, bahwa Presiden kita Bung Karno itu hasil dari konferensi Asia Afrika tahun 55 ya, di eranya waktu itu Perdana Menterinya dari PNI ya, Ali Sastroamidjojo, itu berhasil menghasilkan konferensi Asia Afrika, dan itu dirasakan benar sama negara-negara di Asia Afrika, khususnya di Afrika yang belum merdeka. Jadi ada berapa saat itu yang belum merdeka? Yang jelas kita banyak membantu baik itu Aljazair, Tunisia, dan beberapa negara di wilayah Arab Maghribi ya. Dan kita sediakan satu rumah, saya belum tahu di mana letaknya, di daerah Menteng, sebagai kantor propaganda kemerdekaan bagi wilayah Arab Maghribi. Ada waktu itu kantor propaganda itu? Ada. Dan kemudian Bung Karno juga kemudian sangat berteman baik dengan Presiden Bourguiba pada saat itu ya. Dan itulah yang kemudian makanya kalau kita bilang Indonesia, Anda Soekarno. Pasti begitu. Jadi labeling Indonesia di Afrika, di Libya, pokoknya kalau Anda ke Libya juga dengan Indonesia nama Soekarno, pasti ya. Indonesia Soekarno begitu. Iya, kayak kemarin juga kan ada suatu media sosial kan, pedagang-pedagang di Arab Saudi aja. Dari mana? Indonesia. Soekarno. Sekarang bukan Soekarno tapi Jokowi. Jokowi. Ini harganya ini sekian Jokowi, ini sekian. Itu buat saya menarik juga. Ya. Apa yang ingin saya katakan menarik karena presiden kita itu ternyata dikenal oleh rakyat sampai ke tingkat yang boleh dikatakan status sosial ekonomi terendah ya. Dan itu jadi bukan cuma pada tingkatan yang paling nasional tinggi, tapi di internasional juga. Bung Karno itu dianggap sebagai yang tadi saya katakan Bapak Kemerdekaan Asia Afrika dan Amerika Latin. Itu luar biasa. Sampai sekarang belum ada yang bisa menyandang predikat seperti itu saya pikir. Dan itu suatu kebanggaan luar biasa. Luar biasa sekali Prof, sedikit pengalaman jadi duta besar Tunisia, kemudian juga informasi-informasi terkait yang di Arab, Afrika, dan hal-hal lain terkait Bung Karno juga terutama. Oke Prof, kemudian saya mau tanya lebih lanjut terkait dengan topik yang tentu mungkin tidak ada kaitannya dengan Bung Karno, yaitu tentang GMNI sebenarnya Prof. Nah, jadi GMNI ini Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Prof juga pernah menjadi Dewan Pakar Persatuan Alumni GMNI. Kalau misalnya teman-teman Sobat BKN tahu, ini gerakan ekstra kampus, gerakan ekstra kampus yang sampai saat ini masih ada, legal gitu kan. Kemudian berkegiatan yang kalau misalnya lihat kegiatan-kegiatan ini kan ada simbol-simbol, kemudian juga ajaran Bung Karno sebagai suatu rujukan dan ideologi dari gerakan tersebut. Jadi saya mau tanya sebenarnya, awalnya Bung Karno ini memandang GMNI sebagai organisasi mahasiswa itu seperti apa, Prof? Ya, jadi sebelum saya jawab pertanyaan Anda ya, saya mungkin akan bicara sedikit tentang sejarah gerakan kemerdekaan di Indonesia. Ya. Harus kita akui ya, gerakan itu baik yang awalnya dengan kebudayaan ya, misalnya kayak Trikoro Darmo dan sebagainya ya, tapi yang memulai gerakan yang menyadarkan orang-orang pribumi untuk bicara mengenai politik dan ekonomi itu adalah Sarekat Dagang Islam. SDI. Harus diingat.
Dan Bung Karno termasuk salah seorang pengurusnya, murid. Murid. Ya, bukan cuma pengurus, tapi juga dia adalah murid yang kemudian tinggal satu rumah. Pak Cokro Pak Cokro Aminoto ya, dan kemudian makanya kenapa Bung Karno itu bisa berpandangan yang begitu luas ya, karena di situ teman-teman kosnya itu ada yang dari PKI, ada yang dari Masumi, ada yang macam-macam, termasuk berbagai ideologi Bung Karno sendiri ya, dan kita tahu ya dari Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam, dan kemudian masuklah itu berbagai kelompok ya, ada yang garis Islam, yang kemudian juga kita tahu pada tahun-tahun itu adalah gerakan komunisme di Indonesia juga sedang berkembang ya, dan kemudian masuk juga ke dalam Sarekat Islam. Kita tahu Sarekat Islam itu pecah antara Sarekat Islam yang ya putih dengan yang merah. SI merah, SI putih ya. Betul ya. Ya di situ musuh juga ada di situ padahal. Ya. Jadi yang ingin saya katakan di sini, Bung Karno melihat, wah ini kalau begini terus nih, kapan kita bicara mengenai nasionalisme tanpa bicara mengenai apa namanya itu politik yang bersifat apa istilah itu primordial dan sebagainya ya. Makanya kemudian melahirkan apa yang disebut dengan Partai Nasional Indonesia tahun 2000. Nah, Partai Nasional Indonesia Anda tahu dibentuk Bung Karno pada saat Bung Karno umur berapa? Masih 26 tahun. 26 tahun ya, baru lulus dari Institut Teknologi Bandung ya. Ini bukan omongan saya loh ya, ini dari bukunya Hafid ya, The Decline of Constitutional Democracy, yang beliau juga membahas mengenai Bung Karno muda ya. Jadi dan Anda tahu gagasan mengenai nasionalisme itu sangat hebat buat apa namanya tuh gagasan Indonesia pada saat itu. Walaupun Bung Karno juga Anda tahu itu juga punya pemikiran-pemikiran mengenai yang kiri-kiri juga ya, yang baik yang tentang Islam maupun yang tentang Marxisme, Leninisme dan sebagainya ya. Dan tapi itu kan bagian dari olah pikir generasi muda pada saat itu. Kalau kita ingin bicara mengenai politik dan kemudian perkembangan gerakan kemerdekaan di masa depan gitu kan. Dan ya itulah yang harus kita perhatikan ya. Dan kita tahu juga hanya setahun setelah itu kan ada apa namanya itu Sumpah Pemuda ya. Sumpah Pemuda. Itu yang harus kita ingat. Nah, kenapa Bung Karno itu ingin banget melihat ada gerakan pemuda dalam artian mahasiswa yang juga berbasis nasionalisme ya. Kalau kita ingat ya, Bung Karno itu kan sebagai seorang mantan mahasiswa tahu persis bahwa mahasiswa itu adalah apa namanya itu namanya mahasiswa. Jadi kalau siswa itu cuma dari SD sampai SMA, ini yang kalau udah masuk universitas mahasiswa. Dia diharapkan oleh Bung Karno bukan cuma orang-orang yang duduk di Menara Gading ya, tapi juga seorang yang pemikir tapi juga pejuang ya. Itulah makanya kemudian GMI pejuang pemikir pejuang. Pejuang pemikir ya. Slogannya. Kalau dilihat ya, ini sama dengan pikiran Bung Karno ya, dan nasionalisme itu juga berpikir seperti itu. Dan Anda jangan lupa juga ya, Bung Karno itu bukan seorang kapitalis ya. Dia juga bukan seorang apa namanya itu pemimpin bangsa yang berpikir ekonomi itu cuma dilihat dari pertumbuhan ekonomi berapa, kemudian jumlah ekspor impornya berapa, tapi yang dilihat juga itu adalah bagaimana manusia Indonesia itu bisa tetap hidup ya, berdikari ya, sebagai seorang manusia dan memiliki alat produksi yang kemudian bisa menghidupi diri, keluarga, dan juga nanti mengembangkan bangsanya. Itulah lahir konsep Marxisme misalnya kan. Jadi seperti itulah ya. Kemudian juga gagasan tentang Bung Karno tentang Sarina dan sebagainya juga terkait dengan itu. Makanya kemudian kalau Anda perhatikan ya, seorang nasionalis sejati itu memang harus memikirkan bagaimana nasib anak-anak atau generasi atau anak-anak bangsa atau kelompok bangsa yang memang level status sosial ekonominya itu terendah. Bagaimana dia bisa meningkat menjadi suatu yang sangat tinggi dan sebagainya. Jadi dalam kaitan ini saya bukan propaganda politik atau kampanye ya. Nggak apa-apa juga sih, Bro. Buat saya PDIP termasuk partai yang bisa melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa ya, yang bukan dari kalangan misalnya anak presiden atau anak-anak jenderal, tapi justru dari kalangan bawah juga
bisa terjadi ya. Itu sudah banyak buktinya. Sudah ada buktinya dan mudah-mudahan nanti juga bisa terbukti lagi pada 2024. Amin. Ya. Jadi itulah yang kalau kita lihat ya banyak orang misalnya, maaf saya lagi ngomong terus terang agak ngelantur dikit. Nggak apa-apa. Banyak tokoh-tokoh politik ya atau pemimpin partai atau mantan anggota partai dari partai lain melihat dengan sangat sinis kepada Mbak Mega ya, Ibu Megawati Soekarno Putri. Tapi Anda jangan lupa hanya Megawati yang mampu menjadikan sebuah partai yang tadinya tertindas ya, partai yang dibilang partai gurem, partai sandal jepit kalau Bu Mega sering banyak ngomong. Ya, itu dari sisi apa namanya itu sosial status status sosial ekonomi, tapi yang kita lihat ini adalah partai yang tadinya diinjek-injek, yang dikuyo-kuyo, yang tidak pernah dapat nilai lebih dari 3 apa namanya untuk nomor 2-nya P3 terus soalnya waktu itu. Betul. Itu tapi ternyata begitu habis reformasi walaupun sempat menjadi partai nomor 2 juga ya, tapi dia sempat langsung melesat. Ya. Jadi ini yang saya katakan bahwa apa namanya itu filosofinya Bu Mega mengenai bagaimana mengembangkan apa istilahnya itu kader itu sama persis dengan ayahnya ya, karena ayahnya juga yang lihat ya bahwa mahasiswa emang tuh harus mulai memiliki apa namanya sensitivitas politik, tapi juga harus mengembangkan otaknya itu ya supaya menjadi seorang pemikir yang baik dan kemudian bisa menduduki jabatan-jabatan publik juga termasuk menjadi Presiden Republik Indonesia begitu. Betul. Jadi memang ya itu game ini kan dikatakan harus pejuang pemikir pejuang. Jadi kalau mahasiswa nggak boleh berjuang saja tanpa mikir dan nggak boleh mikir saja tanpa berjuang, kan begitu yang mungkin Bung Karno kan. Ya, jadi saya ingatkan kembali ya bahwa pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia khususnya sejak 1928 ya, itu memang lebih banyak dilakukan oleh mereka yang menduduki posisi lulusan SMA dan juga lulusan universitas ya. Anda sebut sajalah tokoh-tokoh seperti Hatta ya, Syahrir ya, Soekarno, itu adalah orang-orang hebat yang boleh dikatakan atau kita sebut juga yang tokoh-tokoh yang lain ya, itu juga mereka ada membaca buku demikian banyak dan kemudian autodidak dan kemudian bisa menjadi orang-orang hebat karena berupaya untuk berpikir dan kemudian bagaimana dia menerjemahkan itu ke dalam gerakan-gerakan politik ya, dan kemudian akhirnya baru kemudian kita bicara mengenai kemerdekaan dan sebagainya. Dan Bung Karno kalau Anda perhatikan dia lebih banyak bicara mengenai bagaimana membangun solidaritas Indonesia pada awal pergerakan itu ya, ketimbang pertumbuhan ekonomi, karena Bung Karno melihat bahwa apa namanya itu Indonesia itu dijadikan oleh Belanda untuk negara yang tidak pernah memiliki solidarity ya, di setting seperti itu memang. Di setting seperti itu dengan misalnya menyebut orang-orang Indonesia itu adalah terdiri atas pribumi yang posisinya paling rendah, kemudian ada kelompok Tionghoa, ada kelompok Arab, ada kelompok Asia Eropa, dan kemudian ada juga yang kelompok Eropa ya. Dan itu ada baik itu sebelum maupun setelah kemerdekaan Indonesia. Dan itu Bung Karno tidak mau melihat itu kemudian menjadi sumber dari perpecahan anak-anak bangsa ke depan ya. Makanya kemudian kata solidaritas dan juga kata kebangsaan itu menjadi kata kunci yang paling penting buat Bung Karno. Walaupun kita tahu Bung Karno juga tidak menginginkan bahwa GMNI itu hanya tegak lurus pada satu partai politik aja, kalau bisa ada di mana-mana dan kemudian bisa mempengaruhi gerakan-gerakan di partai politik yang lain ya, untuk kemudian gagasan-gagasan mengenai kesatuan bangsa, gagasan-gagasan mengenai pejuang pemikir dan pemikir pejuang itu juga masuk ke dalam organisasi-organisasi yang lain yang tidak berbasis nasionalis gitu. Jadi memang menarik tadi kalau Prof sudah bilang terkait dengan gagasan-gagasan Bung Karno, metode-metode berpikir Bung Karno. Nah, bagaimana kalau saya meminta informasi atau pandangan Prof terkait metode berpikir Bung Karno yang juga itu ada kaitannya yang juga diilhami oleh banyak kader GMNI untuk diterapkan saat ini, Prof. Saat ini kan kondisi dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja, kemudian juga
pergaulan-pergaulan masyarakat masih saja ada permasalahan di negeri ini, bukan tanpa masalah republik ini, kemudian juga masalah lain. Nah, bagaimana pemikiran Bung Karno dan ini berkaitan dengan itu, bisa diaplikasikan, metode berpikirnya bisa diaplikasikan, dan ini juga untuk perhatian para baik itu kader GMNI, alumni GMNI, bahkan masyarakat umum, itu seperti apa, Prof? Saya ambil contoh aja ya, Anda baca Kompas hari ini, itu headline-nya itu bicara mengenai ekonomi Amerika Serikat yang sedang merosot, Jerman yang sudah sedang merosot, Indonesia ternyata tetap survive lah ya. Jadi apa yang ingin saya katakan di sini, sebuah negara kampiun demokrasi, sebuah negara yang juga kampiun dari sebuah ekonomi liberal ya, yaitu Amerika Serikat, ternyata ya tanggal 1 Juni ya, pada saat lahirnya Pancasila yang minggu depan ini akan terjadi, itu ternyata akan menghadapi satu situasi di mana negara ini nggak mampu bayar hutang. Negara Amerika itu? Iya. Ya. Untuk pertama kalinya mungkin. Betul ya. Dan Anda juga tahu bahwa hampir semua negara di dunia ini kan tadinya kan tergantung kepada dolar Amerika Serikat ya. Makanya Indonesia dan beberapa negara Asia berupaya untuk melakukan de-dolarisasi. De-dolarisasi. Gitu ya. Ini satu ya. Kemudian kalau Anda perhatikan ya, Jerman juga demikian, industrinya maju, kemudian mata uangnya yang dulu Deutschmark itu juga kemudian dijadikan euro ya. Dan sekarang euro termasuk mata uang asing yang cukup kuat ya, bahkan lebih kuat dibandingkan dolar Amerika. Tapi ternyata sebagai kampiun yang juga dalam bidang industri dan ekonomi, dia juga menghadapi suatu persoalan besar yang terkait dengan ekonomi ya. Nah, Indonesia belajar dari peristiwa 97-98 ya, di mana terjadi resesi ekonomi di negara-negara Asia, krisis ekonomi ya, yang walaupun itu juga blessing in disguise buat kita, karena dengan demikian berakhirlah pemerintahan rezim Orde Baru ya, berubah dari kita yang berada di bawah pemerintahan militer menjadi suatu negara yang benar-benar demokrasi ya. Walaupun banyak orang mengatakan sekarang terjadi regresi, saya bilang regresi itu bukan cuma Indonesia, Amerika lebih gila itu regresi politiknya. Anda lihat ya, seorang presiden ya yang namanya Donald Trump itu berusaha memobilisasi pendukungnya untuk kemudian menyerang atau kemudian menghancurkan the Capitol Hill ya. Jadi gedung yang waktu pelantikan kemarin ya. Sebelum bukan pelantikan, pada saat penetapan siapa yang menang di dalam pemilu itu, dia nggak mau bahwa dia kalah dari Joe Biden ya. Itu kan gila seorang presiden melakukan seperti itu. Itu buat saya tuh suatu contoh dari betapa tidak demokratisnya seorang presiden Amerika Serikat yang bernama Donald Trump gitu kan. Jadi disitulah ambruknya demokrasi Amerika itu justru yang pada peristiwa Januari itu ya, di mana kemudian Capitol Hill diserang dan kemudian ada yang juga yang meninggal dunia dan sebagainya. Tapi Indonesia Anda perhatikan ya, apapun yang terjadi kita juga masih bisa mempertahankan negeri ini ya. Situasi ekonomi apapun ya, itu juga masih bisa kita handle. Dan Anda jangan lupa ya, hanya di era pemerintahan di bawah PDIP yaitu Jokowi ya, di mana kita mendapatkan surplus di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Selama ini kan selalu nanti defisitnya sekian persen, ininya sekian persen, tapi kan Anda baca aja ini berapa dalam triwulan pertama kita surplus lagi. Sebelumnya juga surplus lagi. Di tengah ketidakpastian global. Betul. Perdagangan kita, ekspor impor kita ternyata surplus juga dibandingkan dengan impor ya. Walaupun memang masih banyak kekurangan di sana sini yang memang harus kita perhatikan dan harus kita selesaikan. Dan disinilah teman-teman dari GMNI juga jangan kemudian bicara mengenai kadrun dengan kecebong aja ya, tapi bicaralah kita sesuatu yang juga lebih berharga lah dalam bidang pembangunan ekonomi dan juga stabilitas politik di Republik ini. Jadi itu sangat menarik sih Prof. Jadi
Bung Karno kan pernah berpesan, saya waktu itu mungkin pernah beberapa literasi atau literatur yang mengatakan Bung Karno pernah datang ke Kongres GMNI waktu itu di Yogyakarta, mengatakan berpesan bahwa hilangkanlah sterilitet di antara mahasiswa. Jadi pesan itu apakah masih relevan sampai hari ini? Maksudnya di mana mahasiswa itu jangan terkotak-kotakan, jangan terpaku terhadap perbedaan-perbedaan gitu. Nah ini apakah saat ini masih relevan seperti itu, Prof? Jadi ya kalau kita bicara mengenai kelompok-kelompok primordial ya dalam sisi antropologi itu kan selalu bicara tumbuhnya kelompok primordial dalam artian yang lama. Konsep lama itu kan karena perbedaan etnik dan agama ya. Tapi dalam perbedaan yang dalam artian modern itu bisa juga misalnya dari sisi alma materisme. Alma materisme. Ya, jadi seperti antara Universitas Indonesia, UGM, kemudian juga Unpad, kemudian Erlangga dan sebagainya ya. Yang dulu kuat sekali ya, sekali. Jadi kalau suatu kementerian ya itu biasanya dikuasai oleh satu alma mater gitu kan. Ada itu protes seperti itu, Prof? Ada sampai sekarang juga bukan mustahil masih ada gitu kan. Jadi kalau misalnya ketuanya dari universitas ini diusahakan dari bawah tuh pokoknya rombongan mereka lah atau dari suku tertentu lah gitu kan. Termasuk di pemerintahan DKI Jakarta sendiri ya, itu kan Anda tahu kan kalau misalnya ininya dari suku di Sumatera, wah itu bisa ke bawahnya tuh Sumatera, walaupun sekarang mulai berkurang. Sekarang saya mulai berkurang. Ya, jadi praktek itu masih ada dulu sampai. Praktek itu masih ada dan sekarang kenapa berkurang? Karena kita tahu rekrutmen pegawai negeri sipil sudah online itu ya. Sudah bukan cuma online tapi benar-benar nggak bisa ngibul. Kecuali kalau kemudian itu di daerah yang kemudian hasil ujiannya itu bisa diganti ya. Tapi kalau itu benar-benar kriminal kalau itu terjadi. Tapi kan kalau sekarang ya udah langsung kemudian ada TV-nya misalnya nama Anda keluar muncul Anda itu nilainya segini. Nilainya sekian. Kalau kemudian berubah kan jadi bisa polemik. Atau kemudian hasil misalnya perhitungan suara lah di tiap TPS. Udah nggak bisa lagi tuh partai-partai atau anggota partai bisa comot suara atau perhitungan suara dari si A atau si B walaupun itu sesama partainya. Hampir nggak mungkin. Kenapa? Sekarang udah banyak suatu rasa solidaritas bersama untuk kawal pemilu. Jadi Indonesia sekarang terus makin baik. Transparan ya. Dan termasuk juga kelompok-kelompok yang dari berbagai partai politik ya itu ya berupaya untuk bagaimana mempertahankan atau meningkatkan atau mengembangkan pemilu yang bersih itu. Jadi nggak ada cerita lagi tuh misalnya bahwa dulu dari suatu partai kemudian hasil keputusan MK partai A yang menang dan kemudian kursinya diberikan kepada si B ya. Saya masih ingat itu ada keputusan itu. Dan orangnya juga memang udah tidak di partai itu lagi ya, tapi saya kenal baik dengan siapa orang itu dan saya nggak perlu menyebutkan namanya. Itu dulu bisa tapi sekarang nggak mungkin. Jadi memang sudah ada perbaikan dari segi birokrasi, partai politik, proses pemilu itu sudah ada perbaikan di Indonesia berarti, Prof ya? Ya, banyaklah perbaikannya dan nggak bisa bohong-bohong lagi ya. Nggak bisa bohong lagi sekarang? Iya, misalnya Anda mengatakan bahwa saya kalau kemana-mana nggak bawa kok reporter, saya nggak bawa kamera kok. Saya cuma jalan biasa, masuk warung, masuk pasar, dan kemudian mana fotonya? Dibandingkan gitu itu, kan? Tiba-tiba rupanya, ada dia di Bantar Gebang atau di warung atau gimana, nggak bisa. Anda nggak bisa bohong, ya. Kenapa? Jejak yang namanya jejak media sosial jejak Anda, digital. Jejak digital itu yang ada di media sosial itu akan bisa membuka apakah kalimat Anda atau kata-kata Anda itu benar atau enggak, apakah Anda jujur atau tidak ya. Jadi nggak perlulah berkampanye yang kemudian menjatuhkan popularitas dari calon atau kandidat presiden yang lain ya sembari meninggikan dirinya. Kalau kemudian ya yang namanya netizen ya yang dari berbagai elemen masyarakat itu ya itu akan punya rekam jejak digital Anda, nggak boleh berbohong. Karena itu yang saya diingatkan oleh Kepala DIPI Pak Sofyan Sauri pada tahun 98 ya. Ketika kami dulu membuat pernyataan keprihatinan agar MPR tidak lagi memilih Soeharto menjadi Presiden RI pada 98 itu ya. Dan itu
beliau membela kami ya, yang melakukan tanda tangan keprihatinan itu ya, bahwa peneliti bisa salah tapi tidak boleh bohong. Tidak boleh bohong. Nah, itu jadi mudah-mudahan teman-teman di GMNI atau di organisasi ekstra mahasiswa yang lain itu juga harus menyadari hal itu ya. Jadi itu yang akan juga menentukan apakah Anda itu layak untuk kemudian direkrut menjadi anggota partai atau kader partai yang akan diajukan menjadi calon pemimpin bangsa yang dari tingkat lokal, kemudian daerah, kemudian sampai ke tingkat nasional gitu. Prof, mungkin ini terakhir. Jadi kalau Prof sendiri melihat GMNI saat ini itu seperti apa? Kalaupun misalnya ada kritik atau masukan itu, biar maksudnya apakah ini masih sejalan dengan gaya berpikir Bung Karno atau harapan Bung Karno itu seperti apa? Kalau Prof, penilaian jujur dari Prof seperti itu. Oke. Ya, jadi memang terus terang organisasi ekstra kemahasiswaan itu ya, atau ekstra kampus itu memang pernah diupayakan ditendang dari dalam kampus ya pada tahun 1999 ya 1979 ya, ketika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Yusuf itu menerapkan apa yang disebut dengan NKK BKK ya. Jadi normalisasi kehidupan kampus, badan koordinasi kemahasiswaan dan sebagainya. Itu yang kemudian tidak boleh ada lagi kantor-kantor dari gerakan mahasiswa ya, yang kemudian katanya itu bisa merusak kampus dan sebagainya. Padahal Anda tahu di era itu adalah era di mana semua mahasiswa apapun ideologinya itu bisa menyatu untuk mendiskusikan bagaimana masa depan Indonesia ke depan ya. Makanya ada, kalau Anda masih ingat ya, ada yang disebut dengan diskusi atau diskusi semangka ya. Semangka. Ya, semangka itu maksudnya dari luar kelihatannya nih Islam kan. Islam. Padahal dalamnya itu merah gitu. Jadi itulah yang dan kita juga tahu mudah-mudahan masih ada juga kesadaran di antara organisasi kemahasiswaan ya, dengan adanya yang dulu disebut kelompok Cipayung ya. Cipayung. Memang dimobilisir oleh pemerintah Orde Baru, tapi kita tahu kan kesadaran yang kemudian kan menunjukkan bahwa organisasi kemahasiswaan itu harus independen dan bisa saling bekerja sama untuk membangun Indonesia ke depan. Jadi luar biasa, Prof. Tentunya kalau kita ngomong masalah organisasi ekstra ini, mahasiswa saat ini tuh panjang banget, Prof. Betul. Jadi tapi luar biasa, sedikit tadi Prof sudah membahas itu, kaitannya juga dengan hari ini seperti apa namanya potretnya saat ini dan permasalahan yang kita hadapi dan bagaimana kita harus menanggapinya juga dengan metode-metode berpikir yang Bung Karno ajarkan. Karena memang apalagi Bung Karno ini tidak lekat dari GMNI tidak lekat tidak bisa lepas dari Bung Karno. Jadi memang mari kita semua introspeksi diri semua, kemudian juga mari kita terus berjuang. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang menjaga? Seperti itu. Luar biasa, Prof Ikrar, obrolannya beragam, cukup berat, seru tapi asik. Gitu. Jadi terima kasih sekali lagi Prof Ikrar sudah datang di BKN PD Perjuangan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga Prof Ikrar sehat terus, kemudian sukses terus, dan ya semoga apa yang dicita-citakan oleh Bung Karno dan para pendiri bangsa lainnya dan juga kita semua dapat tercapai. Terima kasih. Sama-sama. Sobat BKN, jangan lupa terus pantengin YouTube BKN PD Perjuangan, juga podcast di Spotify, dan mari kita ramaikan bulan Bung Karno tahun ini dengan riang gembira dan penuh harapan baik. Kepalkan tangan persatuan untuk Indonesia Raya. Merdeka. Merdeka. Terima kasih, Prof. Ya. Mlaku-mlaku neng tunjungan, rek ayo rek rame-rame bebarengan. Ja ayo ja sopo gelem melu aku. Ja ayo ja dole kenalan ja ayu. Ngalor ngidul liwat toko ngubah muka, masih nyengkel ati lega. Sopo ngerti nasib awal lagi muncul, kenal anak sing cocok rujak cingur. Jo
podo gak duwe sangu. Jok dipikir angger podo gelem laku. Mangan tahu jok dicampur nganggo timun. Malam minggu jok podo digawe nglamun. Mlaku nang tunjungan. Rek ayo rek rame-rame bebarengan. Jak ayo jak sopo gelem melu aku. Jak ayo jak dolek kenalan jak ayu. Ngalor ngidul liwat toko ngubah muka. Masih omong nyengkel-nyengkel ati lega. Sopo ngerti nasib awal lagi muncul. Kenal anak sing cocok rujak cingur. Jok dipikir angger podo gak duwe sangu. Jok dipikir angger podo gelem laku. Mangan tahu jok dicampur nganggo timun.